Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 3 Juli 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-60 ayat 18. Yesaya 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikian firman Tuhan. Sambutlah masa depan yang penuh damai. Saudara-saudara yang kekasih, renungan Yesaya 60 ayat 18 ini berbicara tentang janji Tuhan untuk mengubah keadaan umatnya dari kegelapan dan kehancuran menjadi terang dan kemuliaan. Hal ini disampaikan Nabi Yesaya saat bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Hidup mereka sangat menderita. Entah berapa lama ratap tangis yang mereka serukan kepada Allah. Mereka sangat mendambakan penyelamatan dan pemulihan atas negeri mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan mereka untuk menunggu dan bersabar. Allah berjanji akan memulihkan umatnya, bahwa kekerasan dan kehancuran menjadi terang dan kemuliaan. Allah menjanjikan bahwa kekerasan dan kehancuran tidak akan terdengar lagi, melainkan akan diganti oleh keselamatan dan pujian. Tuhan sendiri akan menjadi terang abadi bagi umatnya, menggantikan matahari dan bulan. Tuhan Allah berkata, kekerasan tidak akan terdengar lagi di negerimu, kehancuran dan kebinasaan di dalam batas-batasmu. Tetapi engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Artinya ayat renungan hari ini adalah janji kedamaian dan keamanan yang sempurna bagi umat Tuhan atau Israel, menggantikan kekerasan dan kehancuran. Di samping itu, tembok-tembok kota yang dulunya melambangkan pertahanan dan perlindungan akan disebut keselamatan, dan pintu-pintu gerbangnya akan disebut pujian. Ini menunjuk bahwa Tuhan akan menjadi sumber keselamatan dan sukacita bagi umatnya. Artinya, mereka yang ditinggalkan, dibenci, bahkan dipandang hina, nantinya akan dihormati. Ayat 15. Mereka akan diberi kemakmuran sebagai ganti kesengsaraan dan kelaparan. Ayat 16-17. Kekerasan tidak akan ada lagi menimpa mereka, dan hanya Allah sajalah yang akan menjadi penerang abadi bagi mereka. Ayat 18-20. Mereka akan memiliki negeri untuk selama-lamanya, dan keturunan mereka akan menjadi bangsa yang kuat. Ayat 21-22. Nubuatan-nubuatan Allah ini disampaikan Nabi Yesaya agar mereka dapat percaya kepadanya.
Allah tidak akan meninggalkan bangsanya. Allah selalu menyertai mereka dalam keadaan apapun. Apabila saat mereka mengalami penderitaan dan seolah tidak ada jalan keluar, Allah hanya menghendaki agar mereka senantiasa mengandalkannya, sebab hanya Dialah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan. Allah akan menjadi terang abadi dan menjadi Tuhan yang kita agungkan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dan penebus kita satu-satunya. Janji Allah membawa pengharapan bagi umatnya, dan Allah pasti memenuhi janjinya tepat pada waktunya. Allah hanya meminta kita percaya bahwa janjinya akan digenapi. Namun demikian, menaati janji Allah pada saat kita dalam keadaan baik-baik saja, itu terasa mudah. Tetapi bagaimana bila masa sulit melanda? Barangkali kita dihimpit berbagai masalah, sakit, kehilangan orang yang kita cintai, krisis keuangan, atau kehilangan pekerjaan. Apakah kita masih percaya kepada Allah? Tentu, apapun alasannya dan bagaimanapun situasinya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Pagi ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa tidak akan ada lagi kekerasan, kebinasaan, dan keruntuhan dalam hidup kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.